Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor. Tadi ketinggian di atas. Oke, kembali lagi bersama saya Steve the Founder ya di sesi solo camping horror. Kali ini sekarang saya sedang ada di sebuah hutan ya, hutan dari desa, yaitu ibaratkan desa ini sama desa ini tengah-tengahnya ada hutan Sobat Horor ya. Jadi di sana itu adalah desa, aku nggak berani sebut namanya sih, soalnya takut ya kalian tahu lah. Cuma memang kabar-kabarnya di hutan ini itu angker Sobat Horor ya. Mitos-mitosnya hutan ini tuh sering dipakai oleh orang-orang yang tidak tepat untuk pesugihan-pesugihan, cari nomor, pesugihan-pesugihan yang aneh-aneh lah Sobat Horor ya. Karena pesugihan itu bukan cuma cari nomor, tapi pesugihan itu bisa aja pesugihan warung makan. Kayak misalkan mereka tuh minta warung makannya laris, itu mereka datang ke sini untuk minta sesuatu lah. Makanya di sini tuh banyak banget sosok-sosok yang aneh-aneh Sobat Horor. Kayak contoh genderuwo, banyak banget sini Sobat Horor. Genderuwo, pocong ya, yang paling sering itu genderuwo sama pocong.
Cuma di hutan ini itu sebenarnya dekat dengan alas roban, makanya dari itu ini kan masih termasuk kawasan hutan-hutan pinggir-pinggirnya alas roban. Cuma memang sobat horor ya, saya akui energi di sini tidak lebih hebat daripada alas roban, cuma lumayan sobat horor ya, lumayan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah ini kan tadi sobat horor denger ya, ada suara azan berkumandang. Karena sekarang jam menunjukkan jam 5:30 sore sobat horor ya. Di depan sana itu ada jalan raya ya. Kalian tahu sendiri namanya aja dekat sama Pantura sobat horor. Jadi aksesnya masih ada suara-suara motor, mobil. Cuma kalau sudah nyampe, ini saya padahal di dalam sobat horor ya. Jaraknya sampai ke sana kira-kira 1 kilo lah. Cuma suaranya masih terdengar. Cuma malam ini pasti bakal dahsyat banget di sini sobat horor, karena di sini banyak, kalau udah malam ini kan jalan sobat horor, ini kan jalan ya antar desa ke desa ini ke desa ini. Cuma kalau sudah malam itu udah nggak ada yang berani lewat sobat horor. Kasih lihat sobat horor di depan mobil saya. Nah ini adalah suasananya ya sobat horor ya. Dan ini jujur ini sungguh luar biasa banget sobat horor. Ini kalau sudah malam ini jalan ini nggak ada yang lewat sobat horor sama sekali sobat horor. Ngeri. Gila, ini saya jalan kaki di sini aja udah merinding sobat horor ya. Ini kayak berasa lagi di dalam pedalaman Kalimantan sobat horor. Aduh, ngeri. Pastinya ini malam ini bakal luar biasa sobat horor ya. Ini pasti nih bakalannya. Kalau kita ngeliat ya pohon-pohonnya seperti ini ya sobat horor ya. Kanan kiri isinya seperti ini pasti bakal sungguh luar biasa sobat horor. Di sini mitosnya memang nggak boleh bersiul, itu pasti nggak boleh bersiul. Dan kalau misalkan ada suara-suara hal yang misalkan contohnya memanggil, jangan ditengok katanya gitu sobat horor. Oke, suasana di sini cukup ayam ya sobat horor kalau udah gitu ya sobat horor ya. Kalau kalian sobat horor di hutan-hutan seperti ini, kalian takut sama sosok apa sobat horor? Kalau ketika kalian ngeliat hutan gini nih sobat horor, kalian takut sama sosok apa? Kuntilanak biasanya pasti ya. Biasanya pasti kuntilanak. Itu kayak ada yang gerak-gerak nggak sih di tengah-tengah sobat horor? Kayak ada yang putih-putih. Cuma nggak tahu lah, mungkin itu halusinasi saya sobat horor ya. Karena mungkin saya kebanyakan ini apa ya, ngerokok apa ya. Ini saya ada sobat horor jalan-jalan dulu nih sobat horor, biar sobat horor tahu nih sekelilingnya seperti apa. Itu kan mobil saya sobat horor ya, yang putih ya sobat horor ya. Mobil saya di situ. Oke. Nah di sana tuh ada desa sobat horor. Itu nanti keluar tuh kan jalan raya sobat horor ya. Desa. Dia masuk sini tuh udah jarang banget nih. Kalau udah jam-jam segini udah gak ada yang lewat nih sobat horor nih. Sepi banget ini. Ini kalau pagi banyak lewat petani-petani, mungkin ada orang-orang lewat antara kampung-kampung ya. Di sana itu saya sebutin kampung di sana aja sebetulnya ya. Kalau di sana itu kampungnya namanya Paguyuban. Ya itulah pokoknya sebetulnya ya. Nanti aku coba izin dulu deh. Aku takut kalau nyebutin salah. Kalau nanti aku video ini ada pip-pipnya berarti aku udah izin ternyata nggak boleh disebutin. Oke lah, gitu aja ya sebetulnya deh. Ini namanya pohon apa sebenarnya? Ini kalau maghrib-maghrib begini tuh emang sensasinya itu luar biasa banget saudara. Luar biasa. Oke saudara, saya akan kembali ke mobil dan saya akan coba untuk seperti biasa masak saudara. Kira-kira kali ini kita masak apa saudara? Penasaran? Ikuti saya terus saudara. Tuh aku ngeri ya saudara sebelah sana ya. Mari. Oke, selamat maghrib saudara. Yuk, let's go kembali ke mobil.
Oke sobat horor, dari tadi ada suara azan berkumandang sampai saya selesai masak-masak. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 6:30 malam sobat horor ya. Tadi aku juga habis bersih-bersih juga, cuci-cuci wajan ada apa. Dan benar-benar suasana di sini sepi banget sobat horor ya. Beda banget sama tadi. Tadi masih ada suara-suara motor, sekarang sepi. Kalau udah malam tuh area sini tuh lumayan sepi sobat horor. Ya memang kadang-kadang ada 1-2 lah. Oke, makan sobat horor ya. Bentar. Makan sobat horor. Makan sobat horor. Oke sobat horor, jadi saya udah makan. Sekarang jam menunjukkan jam 7 ya, jam 7:05 ya. Udah lagi pasti sholat isya sobat horor ya. Jadi sobat horor, kenapa saya memilih tempat ini? Karena tempat ini itu apa ya, kalau menurut saya pribadi itu mempunyai cerita yang unik sobat horor. Jadi banyak sekali mitos-mitos, banyak sekali cerita yang horor yang ada di sini sobat horor. Dan salah satunya yang membuat saya menarik adalah pernah ada orang ditemukan itu katanya itu seperti masuk ke dalam kampung. Ternyata waktu lagi dia sadar dia bukan di kampung tapi di hutan ini. Ada sobat horor. Jadi dia tuh niatnya mau ke kampung sebelah, tapi dia melewati hutan ini kan. Ketika dia melewati hutan ini, dia tuh ngerasa sudah sampai di kampung sebelah. Nah itulah sobat horor uniknya. Berarti secara tidak langsung hutan ini memiliki banyak penduduk sobat horor. Itu yang membuat saya sangat-sangat ingin sekali datang sini. Kampung ini ya, hutan ini, kampung ini itu ada di area Batang pokoknya sobat horor ya. Kalian tebak-tebak sendiri daerah mana sobat horor ya. Area Batang lah pokoknya, Batang, Pekalongan ya. Karena alas Surabaya ini masih banyak banget dan masih besar banget untuk saya datangi sobat horor. Jadi saya itu masih penasaran di Seluk-Beluknya itu seperti apa, terus tempat-tempatnya seperti apa. Tapi kalau kalian pribadi sobat horor ya, kalian tuh kalau ngelihat sosok genderuwo, pocong lebih takut mana? Genderuwo, pocong. Tapi rata-rata kalau orang Indonesia itu nggak ada yang takut. Saya takut genderuwo tuh nggak ada ya sobat horor, nggak ada. Rata-rata orang Indonesia itu takutnya itu sama kuntilanak, kalau nggak pocong udah nggak ada takut genderuwo. Entah kenapa ya, saya juga nggak habis pikir. Padahal genderuwo itu ilmunya lebih hebat, lebih dahsyat dibanding kuntilanak. Kalau kuntilanak mah apa ya, kalau kuntilanak itu di mana-mana ada, kayak ibaratkan Avanza sobat horor ya. Avanza kalau ketika kita melihat Avanza di mana-mana itu banyak pasaran lah. Kuntilanak itu pasaran di mana-mana ada, di rumah kalian ada, di kamar mandi kalian ada, mungkin di tempat kalian sekarang lagi nonton sebelahnya ada, mungkin di sebelah kiri saya ada, di sebelah kanan saya ada. Jadi kuntilanak itu adalah sosok yang pasaran ya dibanding genderuwo. Kenapa? Karena ilmunya itu kecil sobat horor ya. Energinya kecil, ilmunya kecil, makanya gampang ditemukan. Tapi kalau genderuwo itu kalau menurut saya pribadi itu ilmunya sangat besar. Itulah makanya susah ditemukan, tapi sekali ditemukan kayak di sini nih, Bang Sior, kalau di sini ada genderuwo itu yang mengerikan sobat horor. Jadi kayak gitu sobat horor, makanya malam ini saya mencoba untuk menginap atau ngecamp di mobil ini ya. Jadi solo camping car horror ya.
saya penasaran sama sosok, kata dari sosok yang mengerikan di sini yang katanya itu kalau ada manusia. Nah, ini nih dia yang membuat menantang. Katanya kalau ada manusia di Sumpah ada suara. Katanya kalau ada manusia di tengah hutan ini sendirian atau apapun itu, jalan kaki, naik motor, naik mobil, apapun itu, dia akan ditampakkan oleh sosok yang mengerikan di sini, sobat teror. Maka dari itu nanti saya akan mencoba menaruh kamera kedua di depan untuk menghadap ke mobil, kamera pertama di dalam mobil, kamera ketiga saya akan taruh kamera ketiga di depan dashboard depan, sobat teror. Barangkali ada sesuatu di bagian depan, sobat teror. Karena hutan ini luas ya, sobat teror. Kalau cuma 2 kamera kurang, biar kalian juga puas, sobat teror ya. Barangkali ada sesuatu ya. Tapi ngeri sih memang sih kalau emang udah hubungan sama genderuwo itu ngeri sebetulnya. Genderuwo pocong tuh ngeri. Mereka tuh setan yang susah hilang sebetulnya. Belum tentu dengan cara kita ngomong mereka tuh hilang, susah. Walaupun masih kadang-kadang ada suara motor terdengar dari sana kan ya, jauh ya, kayak gini. Ya masih terdengar suara motor, tetapi hawa di sini tuh ekstrem sebetulnya. Ngeri. Kalau kasus-kasus orang pesugihan, kasus-kasus orang yang katanya dinikahi kan, penjaga kampung gaib, penjaga warung gaib itu rata-rata pasti genderuwo. Kalau genderuwo itu tingkatannya dari atas pocong sebetulnya, itu susah dihilangkan. Biasanya kalau genderuwo sendiri itu suka sekali dengan pohon-pohon hutan seperti ini, hutan-hutan rimba seperti ini, terus pohon-pohon besar, pohon beringin, atau mungkin pohon-pohon apa yang besar-besar, yang identik besar, itu mereka suka. Genderuwo paling suka sebetulnya. Tadi tuh kenapa aku tuh ngelirik ke sana terus, sobat. Aku tadi tuh kayak denger seperti suara erangan, sobat teror. Bentar nih. Nah, sobat teror, aku ajak sobat teror. Nih, gelap banget di sebelah sana, sobat teror ya. Oh, ngeri. Ini kalau di sebelah saya tuh gini, sobat teror ya. Nih kalau kalian bisa lihat, sobat teror. Gelap banget. Sampai flash lampuku aja kayak nggak bisa menerangi dengan full gitu. Oke, ini saya parkir di sini kan ya. Kalian lihat sendiri nih, bener-bener di tengah hutan. Dan dari tadi nggak ada sama sekali yang orang-orang lewat sebetulnya. Wih, ngeri, gelap banget sebetulnya. Ngeri. Ini jalan tadi nih yang saya suruh sebetulnya lihat juga nih tuh jalannya sebetulnya ya. Ngeri nggak sih sebetulnya? Ngeri. Barangkali sobat teror dengar suara apa ngeliat sesuatu sobat teror ya. Ini aku coba untuk diem. Ini padahal kalian lihat sobat teror ya. Ini padahal jalan ini udah diaspal nih sobat teror ya. Tapi sobat teror lihat nih. Ya. Ini nggak ada yang lewat sama sekali. Ini gelap banget sobat teror. Tuh sama sana tuh nggak ada lampu sama sekali, gelap banget. Tuh. Dengar suara motor ya. Din. Itu motor tuh di sana sobat teror. Kelihatan nggak sobat teror? Tuh, nggak kelihatan apa-apa kan? Kenapa mereka pada klakson? Karena satu, tempat ini itu memang harus diwajibkan untuk klakson untuk kayak menghormati hantu-hantu yang ada di sini gitu mungkin ya. Ih, menghormati kok hantu ya? Amalinya gitulah sobat teror. Ngeri. Ada suara. Ada suara sobat teror. Dengar nggak? Ada yang ngerang di atas sini. Tadi aku lihat di belakang sini soalnya. Aku lihat tadi kayak apa ya? Bentar. Aku dengar kayak seperti ada erangan loh, sumpah. Erangan. Aku sih nggak tahu itu erangan apa. Ya aku mikir itu mungkin hewan kali ya, anggap aja hewan lah.
Cuma nanti ini ketika udah pasang kamera ini aku coba tutup lah sobat horor. Aku nggak mungkin aku buka gitu ya. Harusnya kalau pikir logika ya ini tuh jalannya aksesnya sudah enak sebetulnya ya. Ngeri tau, coba nggak ada yang lewat. Apakah yang disebut jalan kematian sebetulnya? Jalan apa ya? Jalan terlarang ya mungkin ya. Nggak ada orang sama sekali. Ada ngeri ya. Ih, di depan sini sendiri gitu. Kok ngeri ya? Oke, aku coba masukin deh. Ini masukin. Ini yang tadi aku cuci sebetulnya. Ini deh. Bentar nih, sobat horor. Hening sebentar. Sekarang ini padahal jam menunjukkan pukul jam 7. Saya kira ya pasti akan terdengar suara seperti suara azan berkumandang sholat isya ya jam-jam segini sebetulnya. Tapi aku nggak dengar suara apapun sebetulnya. Kayak seperti saya masuk ke dalam portal lain gitu loh. Yang saya dengar hanyalah suara-suara angin-angin nih. Angin-angin bertiup kencang dan suara jangkrik-jangkrik yang lumayan keras. Sebetulnya itu yang aku dengar sebetulnya. Dan aku ngerasa seperti di sini seperti dikepung di dalam suatu lubang dan saya di tengah-tengahnya sebetulnya. Ngeri ya. Halo. Barangkali kan ya. Suara-suara daun berjatuhan itu yang saya dengar. Suara-suara daun berjatuhan. Dan tuh sebentar dengar ya. Gila ini kalau di tengah hutan nih sekarang nih, terang nih. Dengar. Merinding sumpah nggak bohong. Sumpah merinding. Oi. Ini suara-suara daun berjatuhan ya. Gila ngeri sebetulnya. Ngeri sumpah. Wah, bentar, ada suara. Sumpah itu batu sih, itu batu tuh kayaknya jatuh dari atas. Aku dengar suara itu sumpah. Halo, kok nggak ada apa-apa sebetulnya? Halo. Tadi aku dengar duak, lumayan loh, kaget aku nih. Anginnya sobat horor, tuh, makin horor di sini. Oke sobat horor, saya mau coba masukin semua barang dulu. Ini ya masih ada barang-barang di luar gini, saya mau masukin dulu. Sekitar jam 9:30-an ya, saya mau langsung pasang kamera. Ini saya mau istirahat dulu di dalam sobat horor ya, sambil menunggu malam hari. Gila ngeri. Sobat horor, saya mau taruh ini dulu sebentar. Aduh. Sumpah di luar kok horor gini ya. Tadi tuh keras banget cuma suaranya kan ngabong.
merinding. Saudara. Oke, masukkan ini lanjutnya. Tutup aja deh. Tutup aja. Bisa nutup ya? Bisa kan? Bisa nutup ya? Oke. Saudara bisa masuk dulu, saudara. Saudara. Ini tuh bener-bener ngeri banget sama ngomong. Tiba-tiba langsung di sini tuh kalian apa ya? Lihat ada bayangan tadi. Kalian bayangin di sini tuh pasti kan ngerasa seperti dingin gitu ya. Di sini tuh panas saudara. Hei! Kok bau kosong? Aduh, mobil aku kenapa ya? Bau kosong sumpah. Saudara, bau kosong. Ngeri. Ya aku kok bodoh banget ya. Aku baru ingat bau kosong. Pohon bau sembarangan. Oke, saudara, aku mau tenangin diri dulu. Tenangin diri, nanti sekitar 2 jam lagi dari sekarang saya akan coba pasang kamera kedua saya di depan, saudara. Ini udah mulai gak enak nih teror kayak gini nih, saudara. Ini sosok apa ini kira-kira ya? Penasaran aku. Oke, saudara. Jadi saya pasang kamera kedua saya di sini. Nanti saya pasang kamera pertama di dalam, kamera kedua di sini, kamera ketiga saya taruh di bagian sudut sana saudara, mengarah ke arah sana. Barangkali ada sesuatu hal yang mengerikan bisa direkam saudara. Oke, saya akan tinggal kamera ini dulu saudara. Gila merinding. Oke, saudara. Jadi ini adalah kamera ketiga saya. Saya pasang menghadap ke arah depan saudara. Barangkali ini ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi saudara. Suara-suara kayak gitu tuh yang bikin merinding saudara. Oke, saya masuk dulu saudara ya, ngeri. Oke saudara, jadi saya sudah taruh kamera kedua sama kamera ketiga. Aduh. Ngeri. Ini first time banget aku seperti kayak di dalam kepung. Jadi kayak kalian tahu nggak sih seperti zona gitu loh. Seperti saya tuh sedang berada di titik zona saya itu sendirian dan saya tuh dikepung saudara. Dari anginnya, energinya, auranya di sini tuh bener-bener kayak nyampur aduk gitu saudara. Ngeri. Oke, teori bodo amat dulu deh saudara. Biarin kamera ketiga saya bekerja ya dengan baik. Cuma tadi tuh sempat kaget aja yang dengar suara itu dari atas tuh suara apa ya?
Astaga, apa itu? Astaga. Astaga. Ada yang ngerang. Ada suara erangan. Sebentar. Ada suara erangan. Oke sobat horor, jadi saya tidur kebangun terus sobat horor ya. Gila ini suara dari atas sini sobat horor. Terus saya tuh fokus dari sini sobat horor. Ini dari sini nih sobat horor nih. Tapi di sini tuh nggak ada sesuatu yang kayak mungkin kalau misalkan ada sesuatu kan kayak peok gitu sobat horor ya. Suara keras banget sobat horor, suara keras banget. Dan aku kira ini bener-bener kayak apa ya? Suara kayak batu dilempar gitu loh sobat horor ya. Bentar. Ini apa ini, sebentar? Wah, ini apa ini? Ini apa, saudara? Hah? Ini apa, bulu apa nih? Ini bulu apa rambut ini, saudara? Wah, ngaco. Dah. Itu apa, saudara? Itu bulu apa rambut, saudara? Hah? Hoi, apapun penunggu sini, siapapun itu, kalau memang kamu ada di sini, kamu ya harusnya tadi kamu sudah muncul. Tapi mana kamu? Nggak ada yang muncul. Semoga aja sih udah terekam ya sebetulnya. Gila. Sebetulnya saya ambil lagi deh. Nakutin. Oke sebetulnya. Ini tuh nggak beres banget tuh sumpah ngomong. Ini tuh nggak beres banget. Aku keluar, di luar itu ada seperti rambut. Aku lihat tuh rambut apa bulu, aku nggak tahu. Pokoknya itu seperti kayak berwarna hitam. Dan iya sekarang gini deh, kalau misalkan ya saya berpikir bahwa memang di atas itu ada seperti tumbuhan berbulu atau tumbuhan yang berambut gitu, oke lah wajar. Masalah di atas itu nggak ada yang buah-buahan atau mungkin tumbuhan apa pohon yang ada bulunya itu gak ada sobat horor. Itu tuh seperti bulu hitam yang saya lihat. Itu tuh apa ya? Kalau menurut saya pribadi ini pasti ada hubungannya sama sosok yang ada di sini gitu loh. Aku nggak tahu itu sosok apa. Cuma ini pasti mengerikan sobat horor. Ngeri. Gila di depan. Ngeri banget sumpah. Anginnya kencang banget. Angin yang aku lihat tuh angin. Terus suara-suara kayak seperti langkah kaki yang saya terdengar, dan yang mengerikan tuh di sini nih. Berarti jangan-jangan sosok itu tuh ada di atas ini sebenarnya sobat horor ya. Tapi aku nggak tahu. Nanti kan aku bisa cek di kamera kedua saya sobat horor ya yang ada di sini. Gila sumpah. Aku tuh kayak ngerasa tadi di depan itu kayak udah nggak kuat banget. Nafas seperti kayak gitu sobat horor ya. Dan shock banget ketika ngeliat ada seperti bulu apa rambut tadi di atas itu. Tapi kalau menurut kalian itu apa sobat horor ya? Apakah itu benar-benar bulu apa rambut? Apakah hanya mungkin kotoran-kotoran yang tertiup angin? Aku juga nggak tahu ya. Ngeri sih, ngeri. Merinding sumpah. Oke, aku coba untuk merem lagi sebetulnya. Aku coba untuk tidur lagi. Ketika tegang gini ya, aku tuh ngerasa langsung tiba-tiba langsung dingin semua sebetulnya. Gigil nih. Kayak karena kaget sebetulnya. Kaget tadi gitu. Sumpah di sini tuh ngeri banget. Oke lah sebetulnya, saya akan coba untuk tidur lagi ya.